Jadi kan kalau beberapa ulama itu salah satu ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan yang disebut sebagai takwa itu kan beliau menyederhanakan dengan istilah imtisalul awamirillah wajtinabu linawahihi. Jadi imtisal itu melaksanakan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Jadi kita garis bawahi terkait dengan kata seluruh, all gitu. Jadi seluruh aktivitas kita ya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian juga kita menjauhi, kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu yang disebut sebagai ketakwaan paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuri ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita masih bertemu, diizinkan untuk melanjutkan berkaitan dengan bincang-bincang santai kita, Ustaz. Iya. Ini momen Ramadan yang alhamdulillah kita bisa manfaatkan untuk ngobrol. Kebetulan, Ustaz, tema pada sore ini kita masih ingin membahas, ngulik lebih jauh tentang Ramadan yang hubungannya dengan ketakwaan itu, Ustaz. Dimana ini seringkali muncul saja. Betul. Di khutbah, di kultum yang bisa di masjid dan lain sebagainya, mesti seringkali kemudian dikaitkan antara puasa Ramadan itu dengan ketakwaan. Iya. Ada ayat yang populer, Ustaz. Di ayat surah Al-Baqarah ayat 185, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi yang menyampaikan kurang lebih bahwa perintah puasa itu adalah untuk orang beriman yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Nah, di momen sore ini, Ustaz, mari kita akan mengulik lebih jauh bagaimana nanti hubungan puasa itu dengan ketakwaan, dan ketakwaan yang dimaksud itu sebenarnya yang bagaimana sehingga mampu mengantarkan selepas kita Ramadan, Ustaz, Hari Raya Idul Fitri, betul-betul kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan selama bulan puasa itu kemudian tidak langsung lepas gitu, maksudnya betul. Dan disinilah nanti pentingnya, urgennya kita lebih bahas agar bagaimana nilai ketakwaan itu kemudian sampai bisa terbawa sampai ke ada 11 yang lainnya, yang lainnya, Ustaz. Nah, kita mulai dulu dari istilah takwa, Ustaz. Takwa itu bagaimana sebenarnya, Ustaz? Yang nanti yang sesuai dengan tema kita, harapannya itu kemudian sampai membekas di luar setelah momentum Ramadan, Ustaz. Monggo, Ustaz. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Saiful. Ini edisi awal ya dari podcast kita Dialog Senja Ramadan. Ini mudah-mudahan Ustaz Saiful ini meskipun titelnya itu senja gitu, ketakwaan kita tidak sebagaimana sifat dari senja itu kan tenggelam gitu. Menuju tenggelamnya matahari di barat. Harusnya sifat ketakwaan itu ya senantiasa progresif begitu, senantiasa melesat, senantiasa naik. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan umat Islam, memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya, tadi Ustaz Saiful sempat membacakan surat Al-Baqarah 183 tentang perintah untuk berpuasa, yang mana targetnya itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu, kata Allah, supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kan goal target dari ibadah puasa itu tadi takwa gitu. Betul. Nah, takwa yang seperti apa? Nah, ini yang perlu kita ulas ini, Ustaz Saiful, beberapa waktu ke depan, supaya menjadi bekal begitu, menjadi modal, karena
awal Ramadan ini tentu kan kita harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup begitu untuk mengawali ibadah puasa sehingga nanti akhirnya itu the real Lebaran itu bisa kita raih. Kemenangan hakiki itu Idul Fitri itu bisa kita raih sebagaimana tadi target surat Al-Baqarah yang Ustaz Saiful sampaikan tadi, yakni kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, menjadi bahasan yang menarik ini, ya bahkan sejatinya nanti mungkin perlu dilanjutkan di edisi berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini kita bikin pemirsa penasaran dulu aja ini tentang bahasan takwa yang menjadi target utama atau tujuan utama dari ibadah puasa. Ya itu ini sebenarnya kan Ustadz Saiful kan sesuatu yang menjadi apa itu tagline gitu dari bulletin mingguan Kafah yang sebenarnya sih kalau edisi Jumat sore itu kan temanya itu bedah bulletin Kafah. Nah, jadi satu tagline atau hal tema yang sangat sering dibahas itu tentang ketakwaan tadi. Betul. Ketakwaan tadi dan sangat relevan dengan bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa. Momentumnya pas betul. Iya, nah, karena kalau dari sisi judulnya sendiri kafah, Islam kafah itu kan wujudnya itu adalah ya ketakwaan yang paripurna gitu. Ketakwaan yang menyeluruh. Jadi kan kalau beberapa ulama itu salah satu ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan yang disebut sebagai takwa itu kan beliau menyederhanakan dengan istilah imtisalul awamirillah wajtinabu linawahihi. Jadi imtisal itu melaksanakan, mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Jadi kita garis bawahi terkait dengan kata seluruh, all gitu. Jadi seluruh aktivitas kita ya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian juga kita menjauhi, kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu yang disebut sebagai ketakwaan paripurna. Gitu. Nah, jadi ibadah puasa itu kan bundlingnya itu adalah bukan hanya semata-mata makan sahur, menahan dari makan dan minum selama siang hari, kemudian pas maghrib itu berbuka, ya tidak cukup dengan itu. Kalau ingin kita sambungkan dengan tadi tafsiran para ulama terkait dengan ayat puasa, yakni surat Al-Baqarah 183 tadi, otomatis juga ya mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah yang lain. Gitu ya. Wabil khusus yang sifatnya itu adalah amr, perintah. Nah, dan juga ditambahkan dengan berbagai macam amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Nah, di sisi yang lain meninggalkan seluruh nawahihi, segala hal yang dilarang atau bahasa lainnya itu yang diharamkan, pun juga sejatinya itu yang memang aktivitas-aktivitas yang makruh begitu, yang sejatinya itu tidak berdosa jika ditinggalkan, tapi ya lebih utama ditinggalkan begitu, tidak berdosa dikerjakan tetapi lebih utama ditinggalkan. Nah, itu yang disebut sebagai bundling ketakwaan yang paripurna. Jadi yang tidak setengah-setengah. Nah, jika kita melaksanakan ibadah puasa dengan target dari ketakwaan, idealnya seperti itu ini gitu yang kita jalani dalam sehari-harinya. Baik Ustaz Radhi, menarik sekali tadi berkaitan dengan istilah takwa tadi, bahwa yang dimaksud adalah ketakwaan paripurna, bagaimana kemudian dengan puasa itu harapannya seorang muslim atau manusia yang melaksanakan puasa yang beriman itu kemudian setelah itu bisa terwujud takwa dalam arti kemudian mentaati seluruh perintah Allah secara keseluruhan ya, dan meninggalkan larang-larangannya. Nah, begini Ustaz, berkaitan dengan perintah seluruh ya yang dimaksudkan di situ, bagaimana Ustaz konteksnya? Artinya selama ini kita melihat bahwa
yang lebih banyak kemudian orang lakukan itu yang langsung hubungannya dengan perintah yang sifatnya mahdhah, ibadah. Iya. Ada puasa, zakat, haji itu langsung Nah, iya. kemudian yang termaksud di dalam rukun Islam itu sholat, itulah yang kemudian harus dilaksanakan. Padahal sebenarnya kalau kita mau tengok Ustaz, di Quran itu kan perintah Allah kan tidak hanya haji, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya ibadah mahdhah saja. Betul. Gimana Ustaz, konteks kemudian kalau mengaitkan dengan perintah untuk menaati di luar yang biasa itu saya mahdhah. Itu menariknya di situ. Ustaz Saiful. Makanya kan salah satu visi dari Bulletin Kafah yang terbit setiap Jumat, ini kan yang edisi sekarang ini Ramadan 1447 Hijriah ini kan yang 433 Ustaz. Otomatis kan sudah sekitar 8 tahun istiqomah tiap pekan mengedukasi, menyampaikan ajaran Islam kafah kepada masyarakat, kepada umat, supaya tadi kita ini berislam itu kafah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah kan 208 kan udkhulu fi silmi kafah, berislamlah kalian secara menyeluruh, secara kafah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Nah, relevansinya di situ Ustadz Saiful. Jadi kan kaum muslimin sekarang indikasinya tadi ada semacam dikotomi begitu, memisahkan yang disebut sebagai ajaran Islam atau perintah Allah itu sebatas perkara-perkara ibadah ubudiyah saja, ibadah mahdhah saja. Nah, padahal kan yang disebut sebagai kafah begitu dalam ajaran Islam kafah itu kan menyeluruh, kamilan wa samilan. Nah, bahkan dalam hadis itu kan penjabaran dari ajaran Islam itu kan ada 3 dimensinya. Rasulullah menjelaskan bahwasanya ajaran Islam itu ya mencakup bukan hanya hablum minallah saja, hubungan kita dengan Allah, tapi hablum minan nas dengan sesama, dan hablum minal alam juga dengan alam semesta juga begitu. Jadi tidak hanya sifatnya vertikal tadi, tetapi juga sifatnya horizontal dan universal. Termasuk pada dirinya sendiri, betul, dirinya sendiri. Tadi. Jadi pentingnya itu kita menyampaikan kepada masyarakat tentang Islam kafah itu kan supaya kita ini memiliki pemahaman bersama-sama bahwasanya ajaran Islam itu menyeluruh, mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, makanya kalau dikembalikan dengan tadi konsep takwa, ketakwaan itu berarti kan menuntut kepatuhan kita bukan hanya semata-mata dalam perkara ibadah mahdhah saja, tapi juga yang aturan-aturan yang juga hubungannya dengan orang lain, muamalah, atau bahkan juga dalam urusan hukum, ukubat gitu, bahkan urusan pemerintahan, urusan politik, semuanya harus diatur dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk juga bahkan tadi bagaimana syariat juga memiliki aturan bagaimana memperlakukan hewan peliharaan misalkan, kemudian juga bahkan tentang kebersihan lingkungan, itu juga ada hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menekankan itu. Nah, makanya relevansinya di bulan suci Ramadan ini, ya marilah ini seruan kepada kami pribadi, kepada kita semua, kaum muslimin, kepada para pemirsa Ahsan Channel ini, untuk kita ya berislam secara kafah tadi. Gitu ya. Mumpung tadi Ustadz Saiful menyebut momentumnya pas ini di bulan suci Ramadan. Jadi idealnya kita menjalankan ibadah puasa ya tidak ala kadarnya, tidak setengah-setengah begitu. Kita betul-betul menjalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu fadilahnya, tata caranya, maupun tadi hikmahnya atau manfaatnya atau targetnya, yakni
meraih ketakwaan yang paripurna tadi, ketakwaan yang saya menyebutnya itu ketakwaan yang komprehensif begitu, ketakwaan yang menyeluruh. Jadi tidak semata-mata hanya perkara ibadah. Nah, makanya kan sekarang dalam keseharian ini penting ini kita menyeru kepada pemirsa. Jadi bukan semata-mata kita antusias misalkan. Jadi tidak hanya pas di bulan Ramadan saja ya. Soalnya yang sering terjadi begini, Ustaz. Ramadan tadi kan memang tema kita itu kan momentumnya kan pas, suasana, lingkungan semua itu kan mendukung, Ustaz. Mulai dari di musola, di keluarga itu ruh, termasuk di sekolah, instansi tempat kerja kan mendukung, Ustaz. Jadi bagaimana kemudian ruhiyah itu betul-betul terbentuk. Mulai kemudian untuk jaga sikap, jaga omongan, jaga saya ingat dan sebagainya. Nah, kesulitannya itu tadi, Ustaz. Ketika memang selepas Ramadan, ketika kemudian lingkungan juga seolah tidak berpihak, mohon maaf ya, saya sebut begitu ya, karena memang di luar Ramadan kan seolah semua sudah kembali seperti setelan awal, setelan pabrik. Betul. Sehingga kemudian untuk membawa bekal takwa yang tadi jenengan sampaikan, Ustaz Roy sampaikan tadi, bagaimana kemudian bisa membawa itu agak kesulitan, Ustaz, karena sholat tidak ada dukungan dari lingkungan, sekolah, instansi pekerjaan dan lain sebagainya. Supaya kita tahan itu bagaimana, Ustaz? Artinya bisa membawa ketakwaan di luar Ramadan sampai yang paripurna itu bagaimana, Ustaz? Nah, mungkin satu kata kuncinya ini, Ustaz Saiful, apa yang disebut sebagai persiapan. Nah, apa yang disebut sebagai latihan gitu, tadribat. Nah, Ramadan kan kalau para ulama, para sahabat dahulu itu kan mereka kan menunjukkan kegembiraan, mahabbah, rasa cinta, rasa senangnya dengan Ramadan itu juga bukan semata-mata pas momen di bulan suci Ramadannya, tapi juga jauh sebelum itu. Nah, terutama dikaitkan dengan preparasi persiapan tadi. Makanya ada doa itu ya, Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu sebagai salah satu bentuk tadi untuk mempersiapkan diri. Betul, dipersiapkan. Nah, makanya kan idealnya bagi seorang muslim melihat Ramadan itu kan bukan hanya sebuah semata-mata satu bulan tok begitu, tapi harus dilihat juga butuh ibarat kata bulan puasa itu adalah bulan kita panen begitu. Ya tentu kan harus ada masa sebelumnya untuk bercocok tanam, untuk memupuk begitu, untuk belajar. Nah, ini kata kuncinya yang berikutnya. Sehingga bisa kita optimalkan. Nah, apa yang harus kita pelajari selain kaifiyat, fadilah, tata cara menjalankan ibadah puasa, hal lain juga kan yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita kaji, yang perlu kita pelajari juga terkait dengan tadi pemahaman tentang hakikat ketakwaan tadi. Nah, karena betul meskipun takwa itu adalah ending dari ibadah puasa, tapi sejatinya itu adalah basic, adalah fondasi. Nah, oleh karenanya sejatinya kan ini sangat-sangat penting untuk kita memahami, untuk mengkaji, untuk belajar tentang ketakwaan, memperkokoh keimanan, sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa itu betul-betul berkualitas, betul-betul optimal. Sebaliknya, ketika kita tidak memiliki persiapan keilmuan yang cukup, kita tidak memiliki bekal pemahaman tentang takwa, tentang iman, tentang tadi puasa, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan puasa tadi, kuat dugaan, besar kemungkinan ya ibadah puasanya itu sebagaimana dalam hadis itu qom min saumin, banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, dari puasanya itu tidak banyak yang dia dapatkan, kecuali hanya lapar dan dahaga. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kekurangan bekal, kekurangan ilmu, kekurangan pemahaman. Nah, makanya sekali lagi nih seruan untuk diri kami dan kepada semua kita kaum muslimin untuk mari kita semakin antusias juga begitu untuk belajar, untuk mengkaji. Jadi bukan
sesuatu yang sifatnya kalau saya sih menyebutnya itu sesuatu yang sifatnya gimmick puasa. Jadi kan ada istilah, saya istilahkan itu dengan apa itu MTB begitu. Apa itu Jadi MTB? M pertamanya itu yang gimmick, yang heboh di bulan puasa itu M-nya itu makan. Oh gitu ya. Jadi makan sahur dan makan waktu berbuka. Wah itu kan heboh itu, bahkan persiapannya itu mengalahkan serat di luar bulan puasa. Iya, Gitu. betul. Padahal makannya kan cuma 2 kali. Iya. Ini persiapan jenis menunya itu mengalahkan ketika makan 3 kali sehari. M kemudian T-nya itu terawih. Nah ini gitu. juga rame. Padahal ya itu makan sesuatu. terawih berarti yang B-nya apa ya? Nah ini juga yang jadi gimmick bulan puasa Ustadz Saiful. Jadi ternyata bukan hanya masalah sahur, bukan hanya masalah buka, bukan hanya masalah terawih. B-nya itu juga identik itu dengan belanja. Oke. Di akhir Ramadan Betul. biasanya gitu ya. Ini belanja takjil ketika sore-sore seperti ini, ngabuburit, kemudian nanti luar pas di biasa. akhir itu belanja baju lebaran, belanja kebutuhan mudik, wah itu identik. Nah, padahal kan spirit dari puasa itu kan tadi menahan hawa nafsu. Nah ini kadang-kadang itu kita ini ketika di bulan suci Ramadan itu nafsu belanjanya itu kalap. Nah makanya, nah itu kenapa saya menyebut itu gimmick ya, idealnya ya itu ya sejatinya hukum asalnya mubah. Oleh karenanya itu ya kita tidak perlu terlalu antusias berlebihan. Sebenarnya mungkin satu sih begini, menyikapi hal itu memang itu sesuatu seolah budaya saja. Nah, nanti saya tadi pas kebetulan berangkat ke sini Ustaz, macet di jalan-jalan yang kebetulan ada pasar takjil itu. Betul. Jadi luar biasa. Memang begini Ustaz. Jadi itu satu sisi budaya Ustaz. Nah, betul. Seolah sudah tradisi bahwa momentum Ramadan itu ya tadi yang jenengan Ustaz sampaikan tadi itu ada MTB tadi, makan, baik itu menyiapkan buka sahur, kemudian taraweh, yang sholah kemudian gegap gempitan malamnya itu gitu ya. Tapi biasanya di awal-awal. Iya, di awal 10 hari pertama. Ya. Jadi ada orang mana 10 hari pertama mungkin pas full-fullnya. Ya. 10 hari pertengahan juga kemudian sudah mulai maju. Ya, softnya sudah maju. Malam itu maju. Sampai kemudian yang terakhir malah tambah maju. Nah, cuman begini pertanyaan Ustaz. Tadi berkaitan dengan istilah MTB tadi Ustaz. Satu sisi kan memang kita diminta juga untuk saling memberi hadiah. Betul. Menyikapinya kemudian bagaimana? Supaya kemudian juga kita satu sisi tidak ikut terbawa FOMO atau gimmicknya tadi itu. Betul. Satu sisi memang kita untuk takjil juga persiapan, tarawih juga satu sisi juga itu merupakan sunnah yang dianjurkan gitu ya. Dan lain-lain yang B ya belajar kalau memang untuk dari orang tua dan lain sebagainya juga harus betul. Menjembatkan itu gimana supaya kita betul-betul pada ranah yang tepat begitu. Betul. Nah ini menarik Ustadz Saiful. Jadi kan visi tadi kan kita sempat bahas terkait dengan Islam kafah. Nah Islam kafah, Islam yang paripurna itu kan salah satu kualifikasinya bagi seorang muslim adalah kemampuan untuk apa yang disebut sebagai skala prioritas, uluhiyat. Nah, jadi prioritas dari seorang muslim itu kan ketika memiliki pemahaman Islam kafah tadi akan breakdown, akan ada turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang prioritas nomor 1 alias kewajiban tadi, mana prioritas nomor 2 yang itu kesunahan, mana prioritas terakhir yang itu sifatnya boleh-boleh saja. Artinya ya kalau boleh-boleh saja ya dikerjakan tidak berpahala, dijauhi tidak mendapatkan, dikerjakan tidak berpahala ataupun tidak berdosa begitu. Nah tentu prioritas nomor 1 kan kita mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan wajib atau yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul yang disebut sebagai sunnah muakkadah. Nah, ketika dalam sehari-hari tentu ya tadi berburu takjil boleh, karena kan makan itu adalah hajatul uluhiyah, kebutuhan pokok. Tapi tentu tidak mengurangi porsi kita untuk menjalankan ibadah, sholat, misalkan sholat wajib tidak boleh ketinggalan, kemudian harus tadi
ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, misalkan tilawatil Quran. Nah, terus tadi sejatinya tarawih itu kan juga bagian dari qiyamul lail yang memang sangat dianjurkan, harus diprioritaskan. Juga tentu nggak sampai ditinggalkan betul, gitu ya. Filosofinya tentu hari pertama dan hari ke-29 atau hari ke-30 ya sama begitu, sopnya penuh, tidak berkurang. Artinya kan ini kita pandai-pandai penting untuk mengatur skala prioritas. Nah, makanya kan dalam kajian Islam Kafah itu kan kita nanti akan memahami dari berbagai macam riwayat-riwayat hadis, amalan-amalan Rasul dan para sahabat itu tentang bagaimana mereka mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Sehingga tidak disebutkan dengan sesuatu yang sejatinya itu boleh-boleh saja, tapi kok menjadi prioritas utama begitu. Ini tadi berburu takjil saya jadi tergelitik ini Ustadz Saiful. Jadi saya sempat beberapa kali itu riset sosial, itu di beberapa spot takjil di Kota Malang. Oh gitu. Nah, ternyata tidak sedikit alias banyak begitu yang sudah saking antusiasnya itu dari sore sudah mantengi begitu, sudah dasaran istilahnya. Betul, sudah dasaran, sudah manteng begitu di situ. Nah, kemudian sampai waktu azan itu berburu pertamanya itu yang sifatnya untuk takjil tadi, untuk ya apa itu minuman dan makan ringan lah. Nah, kemudian ternyata tidak cukup dengan itu. Setelah berburu, bahasa kerennya kan berburu appetizer-nya begitu. Main course-nya itu ternyata dilanjutkan di situ. Jadi tidak memprioritaskan sholat maghrib yang merupakan suatu kewajiban. Itu sama saya. Nah, kemudian setelah itu ternyata tidak cukup dengan itu. Dalam budaya kuliner kan ada juga yang disebut sebagai penutup, yang disebut sebagai dessert gitu. Macam-macam sampai malah kadang melalaikan yang wajib. Betul, sampai keskip begitu. Nah, ini kan antusiasme yang kebablasan. Nah, ini kita perlu juga sadar dan penting untuk kita juga pahami bahwasanya memang itu sesuatu yang boleh-boleh saja, itu ya porsinya itu ya sewajarnya saja, tidak boleh kembali tadi mungkin bahasanya adalah ke skala prioritas. Betul. Baik Ustaz, mungkin karena kita sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan, masih kita diskusikan. Namun karena terbatasnya waktu Ustaz, kita hanya di 20 menit untuk mengisi menjelang berbuka. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement. Nah, sebagai penutup mungkin Ustadz Saiful, ini lebih kepada seruan bagi untuk diri saya pribadi, untuk kita semua. Artinya momen puasa ini, momen Ramadan ini kan marilah kita jadikan sebagai ajang begitu untuk betul-betul kita dulu fisil mikafah tadi untuk masuk Islam, untuk berislam secara sempurna. Nah, sehingga kita bisa nanti di akhir menjadi insan-insan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, langkahnya apa tadi ya sempat kita bahas ya, tentu dengan banyak belajar, banyak ikut kajian, baik itu yang online ataupun yang offline. Di masjid-masjid sekarang banyak. Bahkan kadang-kadang ada kultum begitu setelah tarawih atau sebelum tarawih atau bahkan setelah subuh. Nah, itu sebagai preparasi tadi, sebagai persiapan kita mencukupkan bekal keilmuan. Jadi kita ternyata Ustadz Saiful tidak cukup berburu makanan, berburu takjil, kita juga harus berburu ilmunya betul-betul supaya kita bisa menjalani hari-hari puasa itu dengan riang gembira, joyful begitu, dengan senang begitu. Dan bukan hanya senang secara lahiriah tapi juga secara batiniah. La'allakum tattaqun tadi, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini baru permulaan begitu. Ustadz Saiful, mudah-mudahan
berikut-berikutnya tetap kita semangat, Amin. tidak tadi semakin maju sapunya, Iya, Ustaz. semakin kendur semangatnya, tapi semakin menggebu-gebu begitu sampai akhir puasa. Iya. Itu Ustaz Saiful, insya Allah Baik, nanti nggih. pemirsa sekalian kita lanjutkan Nggih. di edisi-edisi berikutnya. Ini Iya. puasa masih Si panjang. begitu. Iya. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan diberikan umur, Amin, diberikan amin. kesehatan, kekuatan untuk istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa, istiqomah dalam belajar agama, istiqomah dalam Nggih. berislam secara kafah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Rozi yang telah menemani diskusi kita pada senja ini dalam rangka untuk menunggu jelang buka puasa. Buka puasa. Ya, mudah-mudahan walaupun singkat tapi memberi manfaat untuk pemirsa sekalian. Sekali lagi kami mengaturkan atas perhatiannya semuanya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rozi. Oh iya.